merupakan mobil yang langka, merupakan mobil yang tidak pernah dijual di Indonesia karena hanya dijual di Jepang saja. Mobil ini kami review khusus untuk Anda yang suka dengan mobil JDM atau Japanese Domestic Market. Ini adalah Toyota Sprinter Carib 4-wheel drive. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sprinter. Sebenarnya Sprinter dan Corolla merupakan mobil yang sama. Yang membedakan adalah Sprinter hanya dijual di Jepang, khusus untuk pasar Jepang saja, tidak dijual di negara-negara lain. Versi ekspornya namanya Corolla. Perbedaan lainnya biasanya Sprinter mempunyai bentuk yang sedikit lebih sporty, mempunyai tuningan mesin yang berbeda, dan beberapa aksesoris lainnya yang sesuai dengan demand di Jepang. Sprinter generasi pertama lahir tahun 1968 yang merupakan Corolla yang dibuat fastback dan dengan mesin 100 cc lebih besar daripada Corolla yang asli. Sprinter generasi pertama masih ada embel-embel nama Corolla di depannya, yaitu Corolla Sprinter. Generasi kedua Sprinter muncul di tahun 1970 yang bentuknya Corolla versi coupenya dengan mesin yang lebih advance, yaitu twin cam 1600 cc dan punya versi spesialnya yaitu Sprinter Trueno. Dan pada generasi ini sudah resmi meninggalkan nama Corolla di penamaannya menjadi Toyota Sprinter supaya lebih eksklusif. Lanjut generasi ketiga Sprinter di tahun 1974. Bentuknya tidak jauh berbeda dengan Corolla. Ya, perbedaannya hanya kosmetik saja. Punya 4 varian, coupe, sedan 2 pintu, sedan 4 pintu, dan liftback. Kemudian generasi kelima lahir tahun 1983. Ini sepertinya sama dengan generasi sebelumnya, hanya beda kosmetik-kosmetik saja. Sedikit tuningan mesin dan jenis varian yang hampir sama dengan Corolla. Namun generasi kelima ini muncul mobil legendaris dengan nama Toyota Sprinter Trueno AE86. Yes, mobil tukang tahu. Lanjut generasi ke-6 tahun 1987. Ini tahun bagi Corolla dan Sprinter dengan varian paling banyak yang pernah dibuat. Ada coupe, sedan, liftback, van, dan yang terakhir ada Carib. Ya, ini berbeda sendiri dengan lainnya. Toyota Sprinter Carib muncul pada generasi ini. Sebenarnya Carib sudah ada di generasi sebelumnya namun belum masuk ke generasi Sprinter. Basicnya adalah Toyota Tercel, sehingga tidak termasuk kubu Toyota. Carib mempunyai bentuk seperti station wagon namun berprofil tinggi. Ya, mungkin kalau sekarang masih ada Carib bisa dikatakan crossover Corolla. Jadi Corolla Cross. Namun di generasi ke-7 dan ke-8 Toyota Sprinter bisa dikatakan seperti Corolla saja. Tidak ada bentuk yang menarik lagi atau varian-varian yang aneh. Ini kalau diceritakan sejarahnya mungkin bisa jadi video sendiri. Review Toyota Carib generasi ke-6 ini akan dilanjutkan oleh mamang-mamang itu. Ya, dia bekerja di Jakarta sekarang. Apabila Anda punya mobil bekas yang ingin direview di channel Motomobi, silakan hubungi si mamang ini. Mamang-mamang used car, silakan. Kayak gini nih penampakannya, Carib. Sahabat Carib. Carib 4-wheel drive. Yes, ini adalah benar-benar 4-wheel drive. Nah, pada saat itu gitu ya, kendaraan kayak crossover itu belum terlalu populer, tapi kayak gini-gini udah ada gitu. Nah, kita juga pernah nge-review yang namanya Honda Civic Shuttle. Itu sebetulnya adalah crossover. Nah, persis juga seperti ini, Corolla mengeluarkan versi crossover. Tapi pada saat itu belum tenar, namanya jadinya 4-wheel drive. Padahal ini sebetulnya sistemnya ada all-wheel drive. Kalau sekarang gitu ya, berbeda istilah lah. Nah, ini depannya tuh kayak gini, persis mirip-mirip seperti Corolla liftback yang ada di Indonesia, cuman bagian ininya aja. Tapi ini kelihatan banget dari lampunya, ini bener-bener Corolla liftback banget. Ininya beda, bumpernya lebih panjang, dan ini berbentuk station wagon. Nah, kalau di Subaru itu terkenalnya di Subaru Outback. Crossover tapi bentuknya station wagon ya, sama juga dengan seperti ini. Nah, ini yang sama dengan Corolla liftback, cuman ininya aja, yang lain itu berbeda. Ini lebih panjang untuk menyesuaikan dengan bentuk-bentuk si station wagonnya. Ininya juga berbeda.
Di bagian sampingnya seperti ini, dia panjangnya 4,3 meter aja. Terus juga dia punya wheelbase 2,4 meter, sekitar segitu ada di situ speknya. Jadi punya lebar segitu juga speknya. Dan dia sudah diganti ini peleknya pakai Tom's Racing, tapi ini matching sih karena ini dia mempunyai ground clearance yang tinggi sekali, lihat. Ini tuh, makanya kalau sekarang tuh dimasukkan ke dalam kategori crossover, bukan station wagon lagi. Dan ini mirip-mirip dari pinggirnya. Nah, sampai sini ini adalah Corolla liftback, tapi ke sebagian sini ke belakang itu benar-benar berbeda sekali. Yang belakangnya kacanya tuh kecil sendiri, yang di sininya dia wagon, dan dia mempunyai atap yang lebih tinggi daripada Corolla yang biasa, menyesuaikan dengan body-bodinya gitu. Nah, dikasih aksesoris seperti ini, pakai roof box seperti ini. Jadi mantas banget untuk overland. Cocok. Terus ini bukan tempelan-tempelan seperti itu ya. Bodinya tuh menebal di bagian bawah seperti ini, dan ini ada tempelan-tempelan sedikit aja. Ini tambahan dagingnya supaya ditempelin tulisan seperti ini, 16 valve, EFI, full time 4-wheel drive. Itu kan full time namanya kalau dulu. Jadi nggak ada istilah all-wheel drive. Padahal kalau full time itu benar-benar sudah berjalan ke 4 rodanya. Tapi kalau sekarang jatuhnya full time itu harusnya ada low gear. Sedangkan ini belum ada low gear. Di bagian belakangnya mengikatkan saya pada sebuah Volvo 960, tapi dia di-combine atau dikawinkan dengan Suzuki Aerio. Nah, dari sini-sininya kayak Suzuki Aerio banget ya. Tapi dia disimpan di sini, lampu-lampunya itu di pilar D, di bagian atas. Terus juga ciri khasnya ada yang namanya lampu mundur yang di sebelah sini. Terus lucunya gitu ya, spoilernya malah ditaruh di atas, bukan di sebelah sini, tapi di sebelah sini. Kayak nggak ngaruh gitu ya. Jadi biasanya taruh spoiler sebelah sini supaya cipratan ke belakang tuh balik lagi ke sebelah sini. Sedangkan ini di sini, ya sudahlah. Ada kecerutan di sebelah sini, ada rear defogger, ada wipernya juga. Dan untuk membuka, ya kan, ini bempernya nih. Bempernya tuh karet plastik gitu kan. Ini kuat sekali. Lentur. Ini kalau ditabrak nyoy gitu ya. Nah, ini buka bagasinya kayak gini aja gampang. Sebelah sini. Agak berat sih. Ya pendek dah. Jadi harus begini. Nah, ini dia bagasinya. Di sebelah sini ada lampunya. Ada tempat nampan seperti ini. Ini seperti ini. Nampannya. Ini jadi kakinya tuh udah satu pincang sebelah gitu ya. Jadi ya maaf ya, ini mobil agak sedikit tua gitu. Dan di sini juga udah ditambah kayak gini-ginian, speaker-speakeran. Sini untuk naro-naro barang lagi nih. Tuh. Tapi ya ini bagasinya mirip-mirip seperti Aerio juga, yang tidak terlalu besar-besar amat. Oke, si ininya sini nih. Nuh kan ban. Susah lah, udahlah. Udah, ini. Ada di sebelah sini ban cadangannya, pakai velg kaleng. Kaleng. Ini susah sekali ya. Udah ditambah aksesoris tuh. Ini mahal nih sekarang nih. Kenapa jadi barang-barang kayak retro gitu jadi mahal banget ya? Yang unik-unik dari Carib, satu di sini, ini di belakang kacanya tuh ada kayak plastik-plastikan kayak gini. Ini sebetulnya aksesoris, tapi ini keren sekali. Ini khusus untuk Sprinter Carib. Dan di bawah sini, jadi ini kayak aksen kayak seng gitu ya. Ini lucu banget nih untuk nyuci. Nah, kita lihat dalamnya. Jadi untuk bagian door trimnya di sini empuk-empukan sampai ke bawah sini. Sini ada kain-kainan dan ada power window juga. Jadi zaman dulu sudah ada power window di Toyota Carib. Nah, ini kayaknya curiganya sama dengan Corolla liftback. Sempit-sempitnya tuh kan. Bener kan? Jadi mirip dengan Corolla twin cam atau liftback yang bener-bener sempit, walaupun dia nggak kena, cuman sempit banget. Dan ini kita kakinya agak-agak sedikit jongkok, tapi untungnya si ini sudut joknya tuh ikutan ke atas, jadi paha tersangga dengan baik. Nyendernya masih agak-agak tegak sedikit, masih ada sedikit. Gede ini, gede drumnya segini. Dan ini joknya tuh empuk, dan motif-motifnya dia mirip seperti Corolla GTI. Ya, ada kayak racing flag gini ya. Model-model motif-motifnya. Ini atasnya blue drew.
Dan di sini disarungin dengan aksesoris asli untuk Karib. Ya, ini mahal. Padahal cuman kain yang untuk membungkus ini doang. Jadi waktu zaman dulu kan belum trending kan, namanya bungkus-bungkus jok kulit gitu, nggak ada zaman dulu. Terus dikasih aksesoris kayak gini juga nih. Jadi meja-mejaan sini ada cup holdernya juga sebelah sini. Karena pada zaman dulu itu sangat pelit yang namanya cup holder, jadi dipegang-pegang saja. Nah di sini ada untuk nyimpen-nyimpen air mineral, tapi yang gelas gitu ya, bukan botol. Di sini juga ada asbaknya sebelah sini, dan udah nggak ada apa-apa. Ini zaman dulu nih, aksesoris zaman dulu, air purifier sudah ada pada saat itu. Aksesoris Toyota zaman dulu tuh keren-keren loh. Ini mahal-mahal semua nih yang nempel aksesorisnya, luar biasa. Ini kayaknya buat akses ke bagasi biar lebih gede, itu bisa dibuka, joknya bisa dilipat kayak gitu. Cuman ini takut nih, ini barang langka gitu, cuman ada 5 di Indonesia. Patah nih. Tapi kayaknya bisa dikit. Nah kan, bisa kan? Ya begitu. Tapi nggak flat-flat amat sampai ke bagian bagasi. Cuman yang penting dia bisa dilipat. Ya. Oke. Nah. Aduh. Maklum. Nah, di sini door trimnya dia mirip-mirip seperti Toyota Corolla Twin Cam, karena Sprinter adalah versi JDM-nya dari sebuah Corolla. Jadi ya part-partnya tuh hampir sama dengan Corolla yang ada di Indonesia, padahal ini adalah Sprinter atau JDM, jadi nggak diekspor. Mirip-mirip ini semua. Bawahnya juga pakai blue seperti ini. Joknya mirip-mirip seperti GTI, tapi headrestnya itu kalau yang GTI itu kan model U yang dibalikin ditancap. Kalau ini pakai Corolla yang biasa, makanya combine-nya itu keren. Nah, setirnya mirip GTI, tapi ada tulisan 4-wheel drive-nya. Terus juga dia pakai dashboard dari Corolla Twin Cam SE, bukan GTI. Karena kalau GTI ada voltage-nya sebelah sini sampai sini, sedangkan si tip ini taruh di bawah. Ini masih ini yang lucu tuh ini masih pakai kaset digital clock di bagian atas. Terus bedanya lagi di sebelah sini, karena dia pencet-pencetan seperti ini, climate kontrolnya di bawahnya seperti ini, udah ditambahin dan ada tempat kasetnya. Ini yang bikin saya ngiler nih. Bisa dimasukin nggak? Oh bisa. Takut nih. Nih di bagian bawah ada ditambah-tambah USB kayak gini supaya lebih kekinian dan bisa memutar video, memutar musik-musik zaman dulu tapi dengan format yang modern, MP3 gitu di bagian bawah sebelah sini. Terus nih manual 5 percepatan seperti Corolla Twin Cam, cuman ini tongkatnya tuh lebih tinggi gitu daripada yang biasanya yang ada di Indonesia, yang itu agak sedikit lebih pendek. Kalau ini lebih tinggi. Di sini kasih apa sini? Oh, ini untuk lampu-lampuan. Nih, lampu-lampuan di sebelah sini. Untuk spionnya ada di sebelah sini, electric mirror juga dan belum retract. Sini apa sih? Oh, laci. Ini laci. Dan ini bisa dibuka juga. Tuh kan? Bisa dibuka. Lah. Keren sekali. Nah, ini karena ini tinggi, kita bisa jadi nyender ke sebelah sini tangannya. Lebih santai. Nah, di sini adalah aksesoris juga. Ini aksesoris dan di sini adalah tempat makan burger katanya. Nggak tahu nih, katanya tempat makan burger dan ada kacanya. Di sini tempat untuk kaleng-kalengnya nih, masukin ke sebelah sini. Terus di sini, nah ini adalah ya biasalah glove box seperti biasa. Dan speakernya ditaruh di mana? Bukan di trim pintu, tapi di sebelah sini. Sebelah sini juga ada. Nih, sebelah sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini kenapa dibilangnya bukan full time 4-wheel drive kalau sekarang, karena tidak ada gigi low-nya. Sedangkan di Subaru Forester. Nah, Subaru Forester itu ada low gear-nya untuk yang versi ini. Jadi makanya dia dibilangnya full time. Kalau ini lebih tepatnya kalau sekarang istilahnya adalah all wheel drive. Di atas nggak ada vanity mirror, nggak ada apa-apa.
nggak ada apa namanya, night and day. Dan ini cluster instrumennya ada apa aja nih? Ada tachometer, ada speedometernya, fuel gauge, sama temperatur mesin, dan juga odometernya masih analog. Ya. Posisi nyetirnya, ini biasanya ngemplang nih. Oh iya, masih ngemplang, masih ngeper. Cuman memang tidak ada teleskopiknya. Posisi nyetirnya enak, paha tersengat dengan baik. Kursinya meluk kita, enak sih posisi nyetirnya kayaknya. Tapi dashboardnya agak sedikit lebih tinggi. Kita cek mesinnya. Jadi mesin itu berbeda dengan Corolla Twin Cam. Kalau Twin Cam dia masih pakai karbu 1600, tapi ini 1600 sudah injeksi. Dan dia punya kode 4A FHE. Sebetulnya basicnya sama aja dengan yang liftback, cuman dia udah injeksi dan juga tuningannya sedikit berbeda dengan yang F4A FE. Ini 4A FHE. Jadi berbeda tuningnya. Dia punya keluaran tenaga 108 horsepower dan juga torsinya adalah 142 Nm yang digerakkan ke 4 roda dan juga transmisinya manual 5 percepatan. Seperti ini. Persis kan dengan Twin Cam? Cuman tulisannya gini. Ya, jadi kalau di luar sana ini dikenalnya dengan mesin EFI S. Ya, karena dia sudah EFI. Kita coba aja. Yoi, sekarang kita berada di Toyota Sprinter Carib 4-wheel drive. 4-wheel drive sih sebetulnya. Nah, ini rasanya memang posisi nyetirnya persis banget dengan yang namanya Corolla Twin Cam. Ya, tapi ini lebih kepada ke GTI-nya ya. Jadi cara nyetirnya, posisi berkendaranya, terus juga dia punya visibilitas yang enak, pilar A-nya kecil-kecil, dan di belakangnya juga gede-gede. Ini persis banget. Cuman udah ditambah dengan yang namanya tilt steering, jadi enak. Gesit-gesitnya juga sama. Cuman yang agak sedikit berbeda di sini, mungkin karena ini adalah sistem all-wheel drive, dia agak sedikit bergetar. Nah, dia bergetarnya bukan karena koplingnya habis, cuman memang sistem 4-wheel drive-nya dia kan engage terus ya. Jadi makanya dia agak bergetar sedikit, terus juga setirnya agak sedikit lebih berat daripada Corolla Twin Cam. Karena apa? Yang depannya juga ikut bergerak, jadinya agak sedikit lebih berat daripada Corolla yang biasa. Nah, mesinnya tuh hampir serupa dengan yang Twin Cam, cuman dia EFI. Kita becek ya, dikit. Mirip-mirip sih. Tapi cukup halus loh. Terus kayak ngerasa lebih ngegrip, karena memang ini 4-wheel drive gitu loh. Jadi cukup enak ini dia aja kebut ini. Enak sih, buat overland asik banget. Dia torsinya di tengah, jadi RPM bawah tidak begitu kerasa, cuman di tengah-tengah udah mulai menanjak, dan begitu di RPM 5000 dia mulai agak turun. Transmisinya enak, khas Corolla, yang gampang dipindah-pindahin, enteng, koplingnya juga enteng, dan ini si tongkat transmisinya agak ke atas, jadi kita ngopernya walaupun kita ada di handrest seperti ini cukup enak tuh. Ngoper-ngopernya tuh enak. Tuh. Dan ini agak long throw ya, gara-gara ininya tinggi, jadi kayak jauh banget gitu mindahinnya. Cuman nggak terlalu cuman nggak terlalu berbeda jauh dengan Corolla yang biasa. Cuman ini sedikit agak lebih tinggi, yang kayaknya menyesuaikan dengan bentuk handrestnya yang agak tinggi. Enak banget buat kayak overland nih. Suspensinya lebih sedikit keras ya daripada yang Twin Cam. Twin Cam kan terkenal empuk kan. Kalau ini agak sedikit lebih kaku. Ya mungkin dibuatnya untuk yang heavy duty, lebih heavy duty daripada Corolla yang biasa. Makanya agak sedikit lebih kaku ya. Ini karena dia bukan format sedan ya, makanya dia handlingnya ya memang agak mirip sih, cuman ini agak sedikit lebih lemot gitu loh. Terus karena penggerak 4-wheel drive-nya jadi membuat dia tidak begitu gesit untuk bermanuver kayak Corolla biasa. Respon remnya nggak begitu gigit-gigit banget ya.
emang kayak gini gitu. Corolla perasaan nggak gini deh. Tapi kalau ditekan banget si kakinya itu baru kerasa gigitannya. Cuman kalau sedikit-sedikit aja tuh kayak masih ngeglinding gitu mobilnya. Jadi harus ditekan agak dalam baru mulai kerasa. Ke depan kabinnya it's okay lah, mediocre banget. Nah, suara motor standar lewat aja masih masuk kedenger. Suara mesinnya masih agak masuk. Suara bannya masih agak masuk. Kalau dibilang skornya ini dari 10 6 lah. Ya, jadi masih kedengeran tuh suara luarnya tuh. Oh, suara motor standar aja kedengeran. Iya. Ini dari sisi driver ya, kita nggak pakai decibel meter, cuman ini adalah penilaian secara kuping drivernya. Ya, jadi ini mobilnya kalau cuman 5 begini cocoknya untuk collectible item saja. Walaupun dia punya kapabilitas sebagai kendaraan crossover di zaman now dengan ground clearance yang tinggi, masih cukup oke. Tapi karena dia sangat terbatas unitnya, cuman ada 5 di Indonesia, jadinya buat dikoleksi saja, dan salah satunya ini. Terus udah gitu dia punya spare part yang bisa mengkanibal mengkanibal si Toyota Corolla Twin Cam atau liftback gitu. Jadi untuk ngerawatnya nggak susah-susah amat, cuman sistem 4-wheel drive ini yang agak perlu diperhatikan saja. Untungnya dia transmisinya tuh manual, jadi enak untuk dirawatnya, nggak perlu pusing-pusing mikirin matic dan segala macemnya. Udah gitu looknya cukup oke, berbentuk station wagon yang you know lah, kalau di Indonesia kan senengnya perwagonan duniawi ya itu. Nah, harganya untuk Karib ini gelap. Nanti tanya aja Om Willy. Untungnya masih bisa nyobain mobil ini. Cuma ada 5. Overall, mengenai Toyota Carib, ini merupakan mobil koleksi kalau di Indonesia. Karena selama ini ditemukan hanya 5 unit saja di Indonesia. Kami suka, perawatannya itu spare partnya mirip dengan Corolla yang ada di Indonesia. Seperti mesin dan interior. Namun ya, karena ini JDM, ada beberapa hal yang tidak biasa, seperti penggerak 4-wheel drive-nya itu. Dan juga body part yang tergolong langka, dipakainya enak dan gesit seperti Corolla. Dan menjadi pusat perhatian karena bentuknya unik. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek juga website baru kami, motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.